Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridwan Setiawan dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Sini saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi pemasaran menuju UMKM sejahtera. Rekan saya juga ada Ibu Neneng Wahyuni dan Safira Ayu Azania. Pertama, saya bahas tentang submaterinya itu tentang kontribusi Yayasan Kawis dalam memajukan UMKM di Jakarta Selatan. Lalu ada strategi pemasaran yang tepat dalam saluran distribusi pemasaran produk UMKM di Yayasan Kawis. Yang ketiga ada peningkatan potensi penjualan UMKM di masa pandemi dengan platform online. Lalu dari kontribusi Yayasan Karya Wirausaha Sinergi dalam memajukan UMKM di Jakarta Selatan, yang pertama itu dengan cara bekerja sama dengan instansi pemerintah. Yang lalu kedua itu bekerja sama dengan instansi swasta, kerjasama dengan koperasi. Yang berikutnya ada memberikan bimbingan, memberikan pelatihan-pelatihan, membantu mempromosikan produk. Lalu berikutnya ada membantu kegiatan UMKM, membantu memperkenalkan UMKM, membantu memasukkan UMKM ke beberapa instansi pemerintah. Pembinaan usaha UMKM oleh Yayasan Karya Wirausaha Sinergi atau Kawis, yang betul dari yang mulanya belum punya usaha hingga mempunyai usaha. Setelah mempunyai usaha, belajar mengembangkan usahanya. Setelah usaha tersebut berkembang, tahap demi tahap memberi pekerjaan atau karyawan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi pengangguran. Presentasinya sebesar 60% pedagang kelas kecil, 40% pedagang kelas menengah. Lalu ada penerapan pembinaan Yayasan Karya Wirausaha Sinergi atau Kawis. Yang pertama itu adalah pemahaman produk. Itu mencakupi seperti kualitas produk, nama produk, jenis produk, penetapan harga, dan jual produk. Berikutnya itu seperti kemasan produk, itu juga berpengaruh karena pemilihan kemasan yang sesuai standar ukuran produk, pilih desain yang sederhana, menggunakan bahan ramah lingkungan. Berikutnya itu udah seperti legalitas ya, seperti perizinan PYRT untuk benda selain cair, Badan POM untuk benda cair, produk pertanian, perizinan dari Kementan. Caranya itu dengan mengurus izin produksi industri rumah tangga atau PYRT. Yang pertama dengan datang ke Dinas Kesehatan, berikutnya mengikuti penyuluhan keamanan pangan, survei lapangan oleh petugas Puskesmas, dan terakhir seperti mengambil sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Berikutnya itu seperti kayak logo usaha itu sangat berpengaruh karena pilihan desain yang menarik, menggunakan warna yang cerah, serta logo yang mudah diingat. Saluran pemasaran pun juga melakukan promosi yang menarik minat pelanggan dengan memberikan strategi pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masalah pemahaman strategi pemasaran dan saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut para ahli ekonomi, sebelumnya kita perlu ketahui dulu, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli ekonomi, Stanton mengatakan, strategi pemasaran atau marketing merupakan sebuah sistem di mana terdapat hubungan antara tujuan perencanaan dan penentuan harga dengan bagaimana mempromosikan serta menyalurkan atau mendistribusikan produk, baik barang atau jasa kepada konsumen. Next. Nah, di sini strategi distribusi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi insentif. Dalam strategi yang satu ini, ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu dengan mengedarkannya secara eceran atau disebut dengan langkah retail. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada strategi selektif, sama halnya dengan strategi yang sebelumnya. Strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal inilah yang menyebabkan strategi yang satu ini disebut sebagai strategi distribusi selektif. Di salah satu daerah, tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini sebagai langkah yang efektif guna memberikan hasil atau dampak pada produk dagang yang disalurkan. Nah, yang ketiga ada strategi secara eksklusif. Seperti strategi-strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya, untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas dalam suatu daerah. Tentu saja ini menjadi salah satu strategi yang cukup mumpuni untuk dilakukan. Tentu saja produk dengan kualitas serta harga yang tinggi bisa menjadi cukup sulit untuk dilakukan proses pendistribusian. Untuk konsumennya juga berupa konsumen dalam jumlah yang sedikit, sehingga strategi ini disebut eksklusif. Next. Udah Vira ya? Berikut ada jenis dan penerapan saluran distribusi dibagi menjadi 2, yaitu saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis satu ini jadi langsung tatap muka ya, face to face dengan konsumen langsung. Nah, biasanya pelaku untuk pelaku UMKM yang bertatap langsung itu melalui produsen ke konsumen. Terus ada jenis saluran distribusi tidak langsung, yaitu dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen, namun terlebih dahulu melewati pengecer. Melalui pengecer ini, nantinya produsen tidak akan langsung menemui konsumennya. Hal ini tentu juga sebagai langkah pemasaran yang tepat guna. Kemudian
produsen melalui pedagang besar, lalu ke pengecer, lalu sampai kepada konsumen. Untuk yang satu ini, tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada suatu perusahaan besar yang dalam hal ini disebut sebagai pedagang besar. Setelah sampai di pedagang besar, produknya tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan kepada pengecer. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan sama dengan yang terjadi pada poin 2. Hal semacam ini memang menjadi salah satu strategi yang lebih tepat guna sehingga produk yang dihasilkan produsen pada kesempatan pertama akan mengalami kenaikan minat beli dari konsumen. Selanjutnya dari produsen disalurkan kepada agen, lalu kepada pedagang besar, setelah itu kepada pengecer, lalu sampai kepada konsumen. Untuk strategi yang satu ini, kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditunjuk sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang preventif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan produsen. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk ditunjuk sebagai penyalur. Nah, proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Cara ini terkesan lebih khusus, namun cara yang satu ini cukup memberikan dampak serta hasil yang efektif. Di sampingnya kita bisa lihat ada contoh jalur distribusi barang Alfamart, di mana kita tahu Alfamart merupakan perusahaan yang sudah besar ternama. Nah, di sini kita bisa lihat ada pabrik sebagai produsen, disalurkan melalui distributor, lalu ke gerai Alfamart, baru disalurkan kepada konsumen. Nah, yang di bawahnya itu jalur distribusi melalui agen-agen atau pengecer. Kita bisa dilihat ini contoh penyalurannya dari produsen kepada distributor, lalu ke agen, serta kepada pengecer, lalu baru sampai kepada konsumen. Setelah itu juga ada dari pedagang grosir, bisa kepada pengecer, lalu dari produsen rumah tangga bisa juga disalurkan kepada pengecer. Nah, strategi seperti ini biasanya yang lebih efektif. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak di sini pelaku UMKM yang ingin mengembangkan penjualannya, jangan hanya memasarkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa itu orangnya. Next, Vira. Next, Vira. Oke. Nah, berikut ini ada penerapan distribusi Yayasan Karya Wirausaha Sinergi atau KAWIS. Di sini ada domestik dan ekspor. Untuk domestik, menjual di pasar domestik, mengambil dari pasar lokal. Target sasarannya kepada pengecer dan agen-agen. Pengecer itu membantu para UMKM dalam pemasaran produk, sedangkan agen pedagang menengah yang membantu UMKM memasarkan produk kepada pengecer dan konsumen. Selanjutnya untuk yang ekspor, Safira ini bisa dihilangin ya.
Untuk ekspor, menjual di pasar asing, mengambil barang dari domestik. Itu ada melalui dua. Yang pertama melalui jasa undername. Jasa undername ini membantu para pelaku UKM untuk dapat melakukan ekspor jika tidak memiliki perizinan lisensi yang dibutuhkan. Yang kedua, kepada pedagang ekspor atau trader. Pedagang ekspor atau biasa disebut trader dalam hal ini sebagai pihak yang mencarikan pembeli atau importir potensial bagi barang yang diproduksi para pelaku UMKM. Jadi maksudnya jasa undername di sini yang saya bisa kasih contoh, misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nih, saya pengen ekspor ke luar negeri tapi saya tidak punya perizinan, gimana sih caranya? Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melakukan hal-hal seperti kita kan ada media online. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melakukan pendekatan dengan mahasiswa atau mahasiswi yang berada di luar negeri untuk mempromosikan produk-produk Bapak atau Ibu, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah izin, Bapak Ibu itu bisa menitipkan kepada perusahaan yang sudah memiliki izin untuk luar negeri, seperti itu Pak. Jadi menggunakan jasa undername namanya. Bacakan oleh Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Yuazania. Saya akan menjelaskan tentang platform online. Pengertian dari platform online sendiri adalah sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan dengan menggunakan jaringan internet sebagai pemasarannya. Lalu di sini tata cara penggunaan dari platform online sendiri ada beberapa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dari yang ada contoh di share screen ini, seperti misalnya blog atau situs gratis. Jadi sifatnya lebih personal dan lebih banyak digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya seperti blogging, jurnal pribadi, atau portofolio. Ada juga untuk forum jual beli. Ini masuk ke forum-forum untuk mempromosikan produk Bapak Ibu atau jasa yang dijual secara online. Contohnya kayak Detik, Kaskus, tuh. Selanjutnya ada marketplace. Ini marketplace yang lebih sering dipakai ya biasanya. Platform berupa situs atau aplikasi yang menghubungkan pembeli dan penjual seperti pasar online. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya ada sosial media juga, membagikan konten-konten terkait manfaat yang bisa didapat konsumen jika membeli produk. Jadi ada keunggulan produk atau foto produk dari pemilik UMKM dalam konteks yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan target konsumen. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan TikTok. Lalu ada penerapan dari platform online, di mana dari memaintenance platform yang sudah ada, seperti WhatsApp dan Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, dan e-commerce. Di sini ada caranya. Kalau untuk dari WhatsApp dan Telegram, ini yang biasanya lebih mudah. Misalnya bisa download dulu aplikasinya. Kalau untuk WA bisnis, biasanya dia berlogo B gitu, ada gambarnya. Seperti biasa itu kayak WhatsApp biasanya, tinggal masukin nomor HP kita, terus lengkapi profil bisnis, setelah itu bisa mulai buat greeting message, away message, itu kayak pesan otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pegang HP, tapi tiba-tiba ada orderan masuk, secara otomatis pesan dari konsumen yang tadi nanya itu sudah langsung terjawab. Misalnya ada yang bisa saya bantu gitu.
Terus Facebook juga mendaftarkan email, lalu verifikasi kode, membuat akun Facebook dengan isi biodata. Di sini Facebook juga seperti WhatsApp ya sudah bisa update status. Jadi dari update status itu bisa kita manfaatkan sebagai untuk produk penjualan kita gitu. Terus Instagram juga sama, mendaftarkan nomor telepon atau email, lalu verifikasi kode, membuat akun IG, isi biodata lengkap. Ini juga sama IG story, ada seperti kayak WhatsApp ya, bisa untuk akun jualan juga. Kadang bisa kita langsung linkkan iklan ke Instagram. Terus ada YouTube. Kalau YouTube ini caranya daftarkan email Google, setelah verifikasi berhasil, buat channel, lalu create channel, lalu masukkan nama channel sesuai yang diinginkan. Ini lebih ke iklan yang biasanya kalau channel YouTube itu suka ada iklan kayak Google Ads gitu. Terus ada Tokopedia, ini juga sama untuk yang marketplace-nya seperti mendaftarkan email, nomor HP, membuat akun, memasukkan kode, verifikasi kode, lalu isi biodata dan nomor rekening seller. Nah, ini ada contoh tampilan dari WhatsApp Business. Yang untuk di sebelah kiri ini ada gambar untuk yang bagaimana kita membuat pesan otomatis. Lalu di tengah ini gambar untuk membuat fitur katalog. Yang sebelahnya juga sebelah kanan, lanjutan dari yang katalog. Jadi dari WA Business ini untuk yang katalog, di sini ada caranya. Bisa buka menu setting, bisnis setting, lalu katalog. Dan di sini juga bisa menambahkan foto, keterangan deskripsi, harga produk, sampai memasukkan atau menampilkan 500 foto produk pun bisa. Nah, setelah itu apa sih manfaat dari platform online? Nah, dari platform online ini dapat dikatakan sukses apabila platform mampu memberi daya tambah yang besar bagi komunitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, dan platform dapat memfasilitasi terjadinya pertukaran layanan, informasi, dan menjembatani perdagangan dengan baik, misalnya membangun dan menarik minat masyarakat, lalu terhubung tanpa batas waktu, hemat biaya pemasaran atau promosi, dapat meningkatkan penjualan sampai dengan jangkauan pasar lebih luas dan tepat sasaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kami bertiga. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC Mbak Ferial. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pembahasan UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Subhan Hari, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, nih sebentar sih ada gangguan sinyal. Oke, baik, untuk UMKM yang akan kita bina dan kita coaching bersama dari Sinergi Al-Azhar adalah bagi mereka yang sudah mempunyai produk dan mereka yang menjadi reseller, akan kita coaching untuk bisa maju untuk go ekspor. Untuk perizinan, jika belum ada cara lain untuk bisa menjualkan produknya untuk go ekspor. Produk yang sedang kita jalankan yang saat ini adalah ke Turki, Jerman, dan Malaysia, dan Singapura. Mungkin secara garis besar itu yang saya sampaikan. Nanti untuk materi lebih rinci, sistematis akan dibahas di materi coaching kita dengan Al-Azhar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Subhan atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk peserta yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan terkait UMKM ini, boleh ditanyakan langsung atau melalui chat. Kita tunggu pertanyaannya ya.
Assalamualaikum Kak, aku mau nanya dong. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan sebelumnya nama aku Cahaya Putrunada. Aku salah satu mahasiswi di Universitas Said Jakarta. Jadi gini Kak, aku kan udah awal kuliah tuh tahun 2019 aku udah bisnis keripik. Cuman kan sempet ada pandemi, jadi kayak udah stop gitu di kampus, udah nggak aku jualan. Terus aku baru mulai jualan di e-commerce bulan ini gitu. Nah, terus kan belum ada followersnya. Mau dong tipsnya biar kita bisa tambah followers, terus biar banyak yang mau beli gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Cahya atas pertanyaannya. Baik, dipersilakan untuk tim menjawab pertanyaan dari Kak Cahya. Baik, sambil menunggu untuk jawaban yang akan disampaikan. Apabila masih ada peserta yang ingin bertanya lagi, saya tunggu ya. Halo, Mbak. Halo. Iya, silakan Bapak. Halo Bapak. Selamat malam. Saya dengan Pak Rosso, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini putra saya kan saya mau kocokan, Pak. Apakah bisa diekspor ke luar negeri, Pak? Saya belum tahu peraturan-peraturan mengenai senjata air yang bisa diekspor, Pak. Itu aja, Pak. Kalau bisa diusahakan masuk ke negara tetangga saja lah, Malaysia, Singapura, itu aja cukup. Karena produk saya tidak pakai bahan pengawet dan pengolahannya masih bersifat konvensional, Pak. Masih dikerjakan dengan tangan-tangan terampil aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. Ada suara ya? Silakan kawan lain yang mau bertanya. Oke, saya akan coba bantu jawab untuk yang pertanyaan Kak Cahya tadi ya, Cahaya ya. Untuk meningkatkan followers, itu sebaiknya Kak Cahaya itu membuat konten-konten yang menarik sehingga banyak yang tertarik untuk melihat ke akunnya Kak Cahaya gitu loh. Nah, selain itu kan sekarang banyak kayak tautan gitu, Kak. Jadi setiap Kak Cahaya ngupload produk
dalam Instagram, itu lupa link-linknya. Halo? Masuk Kak? Ini Kak Cahaya. Maaf Bu, putus-putus suaranya. Ya, suaranya putus-putus ya. Kak Cahaya, jadi itu tadi kan saya bilang, jadi kakak tuh bikin konten yang menarik. Setelah kakak bikin konten yang menarik, kakak juga mengupload foto. Nanti setelah ngupload, kakak buat tautan. Tautannya itu nanti jangan lupa di-share pada WA, Telegram, Facebook. Jadi kakak bisa menarik follower masuk Instagramnya kakak. Seperti itu, Kak. Sudah cukup jelas belum Kak Cahaya? Halo? Iya, halo Kak. Tapi kita buat kontennya itu nggak harus pakai akun dagang ya Kak. Misalnya kayak TikTok, kita pakai TikTok yang khusus buat dagang. Enggak harus pakai akun dagang kok, bisa. Kalau pakai akun pribadi juga bisa, seperti itu. Nah, kalau di Facebook itu, Cahaya, kan lebih banyak komunitas ya. Kamu coba lihat-lihat komunitas, nah kamu buat tautan itu kamu kirim kepada komunitas-komunitas, jadi supaya mereka banyak melihat ke akun kamu, seperti itu. Jadi itu untuk, nah yang seperti awal saya bilang, kamu harus bikin konten menarik. Oke, baik Kak, terima kasih sudah jelas. Halo? Iya, halo. Sudah cukup jelas belum Kak? Suaranya kecil banget di saya. Iya, sudah cukup Kak. Oh iya, oke. Terima kasih. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Iya, jadi bisa kita simpulkan ya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Cahya tadi, untuk peserta UMKM lain yang ingin meningkatkan promosinya di sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, ataupun yang lain, bisa dimulai dari memperkenalkan produk dengan membuat konten foto atau video yang berisikan penjelasan dan produk yang akan kalian pasarkan. Begitu juga kalau sekarang ini kan mungkin kalau misalnya kita sudah menyiapkan dana lebih untuk mempromosikan produk yang ingin kita jual, kita bisa melakukan endorsement dari Instagram pada orang-orang yang memiliki banyak pengikut, supaya produk kita bisa dilihat dan dikenal oleh lebih banyak orang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita tunggu jawabannya ya. Ya, mungkin tambahan untuk tadi Saudari Cahya ya. Jadi ditambah juga dengan copywriting ya. Jadi bikin copywriting yang syamik sehingga nanti kamu bisa membangun branding. Ya, jadi brandingnya apa, produknya. Dari branding itulah mulai masuk dengan digital marketing gitu. Sehingga digital marketing inilah yang bikin kita tidak terlalu capek, tidak mengeluarkan effort, artinya yang tidak menghabiskan waktu terlalu banyak. Waktu, tenaga, dan pikiran kita bisa kita hemat dan kita kerjanya lebih produktivitas lagi dan lebih profesional lagi.
Sehingga dengan teknik digital marketing, membangun dengan branding, pasti di situ ada copywriting, ya, dan ada rumus-rumus branding yang akan kita coaching dengan teman-teman yang terseleksi untuk acara hari ini. Baik, saya selanjutkan kepada tim petugas hari ini, panitianya, silakan. Oke, untuk produk ekspor. Untuk pertanyaan Pak. Ya, gimana biar kita hidup nih? Coba saya mau ada games nih buat teman-teman semua ya. Oke, coba videonya dihidupkan atau suaranya dihidupkan ya. Ya, gamesnya begini ya. Semuanya juga ikut ya. Ridwan dan tim ya. Oke, kalimatnya begini. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Ulang. Ini 1. Ini berapa? 1. Ini 2. Nah, ini 3. berapa? Ini 1. Salah, yang ini 3. Ya, perhatikan kata-kata saya. Sekali lagi. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini berapa? 3. Betul, tadi ada yang jawab 3 ya. Kita konsentrasi ya, karena UKM itu harus konsentrasi dan bisa menggunakan otak kanan. Jadi jangan hanya otak kiri aja yang kita pakai, tapi otak kanan juga kita pakai agar balance ya. Dan UKM juga jangan mudah kaku, ya, jangan cepat baper. Oke, ya, karena itu akan mempengaruhi kita dan mempengaruhi namanya aura kita mungkin ya. Oke ya, ulang sekali lagi ya. Ini berapa? 1. Kalau ini 2. yang ini 3. Nggak kelihatan Pak Ari. 2. 3. 2. 1. Ini 1. Ingat kata-kata ini 1. Kalau ini 2. Betul ya, tadi jawab 2. Ya. Yang ini 3. Yang ini berapa? 1. Ini 1. yang ini 3. Katanya dilihat, jangan tangannya. Oke, konsentrasi lagi. Coba. Konsentrasi. Ulang, kita speaking lagi nih ya. Ini 1. 1. Kalau ini 2. 2. Yang ini nih, yang ini 3. Oke. 1. Kalau ini berapa? 2. Kalau ini 3. 2. 2. Ulang. Konsentrasi ya teman-teman ya. Ridwan, Neneng, terus nih ada Bani, ya, ada Bu Ningsi, ada Bu Apnita ya. Terus ada Bu Herlina. Ulang ya. Ini 1. 2. Ini 2. Kalau ini 2. Yang ini 3. Yang ini berapa? 3. 3. Kasih dulu semuanya. Ya, jadi ini adalah satu kunci keberhasilan kita adalah kita harus fokus konsentrasi, jangan mudah terbuai dan jangan mudah terpengaruh, jangan mudah juga tergoda.
Ya, jadi UKM itu harus cerdas. Ya, UKM juga harus punya banyak teman. UKM juga harus bersilaturahmi. Karena silaturahmi adalah bagian dari digital marketing. Ya, perbanyak teman, perbanyak relasi, itu bagian dari digital marketing. Oke. Terus tadi Bapak lihat ada pertanyaan tentang ekspor ya. Di sini ekspor sebenarnya mudah. Tanamkan dulu di kita, ekspor itu mudah. Ya. Jadi ketika kita tanamkan ekspor mudah, semua akan jadi mudah. Kenapa? Apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan. Gitu. Jadi pikirkanlah yang baik-baik, pikirkanlah yang bisa menunjang produktivitas kita, yang pikirkanlah yang bisa usaha kita tambah maju. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan. Pikirkan kita besok atau tahun besok kita harus ekspor, gitu. Kemampuan misalkan di Indonesia itu rendah, maka kita jual keluar. Ya, dijual di luar, harga bisa berkali-kali lipat. Oke, contoh vanili. Vanili di Indonesia 1 juta, dijual ke Eropa. Berapa? Berapa Wan? Kemarin yang Bapak kasih tahu berapa ini? Vanilinya 10 juta. 10 juta. Kebayang ya teman-teman ya, di Indonesia 1 juta, 2 juta. Paling standarnya 2 juta vanili sekilo. Tapi dijual ke Eropa 10 juta. Oh, itu luar biasa. Ini pasti akan bisa meningkatkan desa Indonesia dan akan meningkatkan kesejahteraan petani dan teman-teman UKM semuanya. Ya, beberapa produk UKM Kawis itu ada yang sudah dibawa ke Dubai, ya dengan Indonesia Spice Up the World atau ISUC kemarin bulan November, ya dibantu juga dengan GAPMI, ya gabungan pengusaha makanan minuman Indonesia, dan juga dibawa juga oleh Bu Rahmat dari Askar Tour and Travel, sehingga kita buka jejaring, kita buka silaturahmi, kita buka kolaborasi, kita buka sinergi dengan siapapun. Maka ini akan maju buat kita semua. Amin. Ya, juga untuk Bu Helina yang produknya sudah ke Turki, siap-siap ya Bu. Ketika ada pesanan banyak, Ibu akan siap pontang-panting. Ya, saya mau bagi cerita nih untuk ekspor ya. Jadi ketika ada pesanan Amerika, itu selisihnya, contohnya itu kemarin minta rapat jam 3 sore waktu Amerika. Nah, lu jam 3 sore waktu Amerika itu jam berapa di Indonesia ya? Cari-cari di Google gitu ya. Jam 3 itu jam berapa? Ternyata jam 2 pagi. Jam 2 jam 3 pagi. Sehingga itulah kita harus siap. Yaitu pengusaha itu kerjanya berapa jam? 2 kali 24 jam. Pengusaha berapa jam kerjanya? 24 jam. Pengusaha kerjanya lebih dari 24 jam. Saat liburan, saat dia memang dalam istirahat, itu kita masih mikirin. Nanti atau besok apa ya yang harus saya lakukan? Bagaimana ya untuk meningkatkan usaha saya? Bagaimana stikernya dicetak belum ya? Stikernya dicetak bagus apa enggak ya? Spanduknya bagus apa enggak ya? Gitu. Nah, itu pengusaha. Siap? Mudah-mudahan siap. Ya, jadi dengan gitu, walaupun kalian atau di sini mahasiswa ada juga yang sudah usaha, sambil kerja sama orang, oke, lanjutkan. Jika memang sudah nyaman dan bisa berbagi waktu, silakan. Ya, jika teman-teman masih kerja sama orang, tunaikan kerjaan teman-teman dengan orang itu, sehingga teman-teman juga mempunyai amanah tanggung jawab yang dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga orang ketika beli produk teman-teman juga pasti akan beli, karena kalian dinilai adalah bertanggung jawab. Gitu. Sehingga produknya pasti bagus dan diamanahkan bisa langsung dipercaya. Gitu. Oke, silakan saya kembalikan lagi kepada Bu Neneng, Ridwan, dan Syafira. Dan moderator, silakan. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah mau habis ya untuk pertanyaan yang dari Bapak Sabar tadi, Bapak Sabar udah
live dari Zoom karena katanya jaringannya terputus ya. Jadi dia ingin jawabannya disampaikan secara pribadi via WhatsApp, dan untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang lain karena waktu kita sudah sedikit ya, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung secara personal kepada tim yang ada malam hari ini. Baik, aku mau minta tolong kita nyalahin kameranya bareng-bareng ya, kita akan mengambil foto. Mbak Virial. Ya. Ya, saya ada ya, jadi untuk teman-teman yang produknya cair itu diekspor ke Turki bisa. Ya, kemarin kita sudah bawa jamu godongan dengan ya, mungkin nanti rekamannya Pak Sabar bisa lihat ya bahwa produk jamu godongan bisa, ya penting nanti dikirimnya pakai styrofoam yang memang pakai ada dinginnya ya, ada esnya seperti Bu Herlina ya. Bu Herlina mungkin di sini bisa diberikan suaranya Bu Herlina. Ya. Ya, Bu Herlina untuk klubnya ada ya. Turki. Suara kecil itu Pak Hari, suara kecil. Sekarang gimana Bu? Sudah terdengar? Ya, malah nggak kedengeran. Sekarang sudah kedengeran? Ya. Nah. Oke, Bu Herlina dengan bitoknya besok sudah disiapkan kan ya untuk pendinginnya ya Bu? Pakai Bu ya. Ya, nah jadi Pak Sabar, Bu Herlina juga bitletok cair itu bisa. Yang penting kuat 5 hari ya, mungkin 5 hari di styrofoam tapi dalam keadaan beku. Oh, tamu buku. Oke, siap. Ya, harus Oke, itu dalam bisa keadaan jawaban beku. Pak Sabar ya. Pak Sabar. Oke, sip. Oke, baik, kita foto bersama ya. Oke, Syafira, Ridwan, videonya belum ada. Oke. Yang lain boleh munculin videonya. Pasangka tercantik dan tergantang. Untuk fashion itu ada pertanyaan, nanti dibahas. Fashion ada beberapa yang bisa, ada juga negara yang melindungi fashion mereka. Oh iya, tadi Pak Hari yang itu yang apa, yang jamu godok ya? Iya. Oh, iya, jamu godok. Makanya suaranya kecil sih, jadi nggak kedengeran. Oke. Nah, malah Ya, hilang silakan suaranya. dihitung untuk foto bersama. Oke, sudah diaktifkan semua kameranya ya. Siap, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Untuk door prize di voucher OVO, untuk saldo OVO dan pulsa tadi diberikan kepada penanya pertama ya. Untuk saldo OVO-nya yaitu Kak Cahya. Kak Cahya nanti bisa disertakan nomor teleponnya di kolom chat untuk dihubungi oleh tim. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Sabar. Karena Bapak Sabarnya udah meninggalkan Zoom ya, jadi nanti kita akan hubungi secara personal untuk hadiah pulsanya. Baik, terima kasih teman-teman peserta yang sudah hadir di acara malam ini. Semoga materi dan ilmu yang diberikan bermanfaat. Semoga bisnis dari peserta sekalian semakin lancar, semakin maju, dan semakin berkembang.
Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Ya. Amin. Untuk Kak Cahya, nanti disertakan dulu aja nomor teleponnya, baru nanti kita bisa hubungin untuk saldonya lewat OVO ataupun Atau aplikasi lain ya. Nanti bisa Iya, di untuk atur peserta yang oleh belum panitia. mengisi daftar hadir, masih kita tunggu, linknya sudah ada di kolom chat ya semuanya. Ya, Terima silakan kasih. diisi daftar hadir untuk dimasukkan coaching lanjutan. Iya, betul. Terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Fira Wafik Aziza sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absen Oke, terima kasih semuanya.